Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Pini Febriani SPD. Saya guru matematika di SMAN 83 Jakarta. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Dengan mengambil materi peluang dengan submateri peluang saling lepas dan tidak saling lepas pada kelas 12. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan Firman dipimpin doa dulu. Siap. Berdoa. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai seperti biasa Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat ya. Baik, sepertinya ini ada yang tidak masuk karena ada yang kosong ya. Tempat duduk di belakang 2 orang. Siapa yang tidak masuk? Oh, 3 orang. Siapa? Raisa, Arjuna sama Abdul Aziz. Oke. Raisa kenapa? Raisa sakit. Arjuna sakit. Kemudian Aziz sakit juga. Oke. Sakit ya. Baik, hari ini kita akan belajar peluang. Masih seperti minggu lalu, akan tetapi submaterinya berbeda. Kalau minggu lalu kita belajar peluang suatu kejadian. Nah, hari ini kita akan belajar peluang saling lepas dan tidak saling lepas. Oke, sebelum mulai ada kita nyanyi dulu. Pokoknya ya, kita tepuk sapu dulu. Tepuk sapu. Ya, tepuk sapu. Kalau ibu bilang sapu, sapu. Kalau ibu bilang satu, satu. Kalau ibu bilang sapu, sapu ke bawah. Oke, siap? Kalau sapu ke bawah kan nyapu. Sapu, satu, sapu, satu. Nah itu ya. Oke, siap? Lu malah joget nih. Oke, siap. Tepuk sapu. Satu, sapu, sapu. Tuh salah dong, gak konsen. Ulangi. Tepuk sapu. Satu, satu, sapu, sapu, satu, sapu. Oke, tepuk tangan. Berarti udah konsen ya, udah siap belajar matematika. Oke. Menyenangkan. Oke, sebelum mulai ada kata-kata motivasi untuk kalian nih. Apa nih? Pendidikan adalah paspor untuk masa depan karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Oke. Jadi kalian harus rajin belajar. Jangan males-malesan. Kalau ada kalau ada tugas kerjakan. Kalau gurunya lagi menjelaskan berarti perhatikan di depan. Baik. Nah, selanjutnya Ibu mau mengingat materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar apa tadi kata Ibu? Peluang suatu kejadian. Nah, peluang dalam kehidupan sehari-hari digunakannya untuk apa? Nih, contohnya yang ada di depan. Bisa kalian lihat. Yang pertama, apa coba gambarnya?
Bukan, ini apa coba? Orang ya, saat ini ada orang tua sama anaknya lagi bermain dadu, ular tangga ya. Iya, menggunakan dadu. Oke, kemudian apa lagi? Nah, kok juara sih? Tep. Koin saat wasit melemparkan koin. Nah, ini kan koinnya lagi dilemparkan, nggak kelihatan nih. Mungkin kalian cowok-cowok yang suka lihat bola ya kan, pasti kan sebelum mulai pasti wasit melemparkan koin untuk menentukan apa coba? Iya, untuk menentukan peluang siapa duluan yang main. Atau misalkan misalkan ini kan badminton contohnya. Yang servis duluan siapa? Nah, misalkan keluar, misalkan Grace lagi sama Nadia mau tanding. Wasit melemparkan koinnya, keluar angka, misalkan angka Grace, kalau gambar Nadia, keluar angka berarti Grace yang mulai main. Iya. Oke, selanjutnya peluang apa lagi? Ada gambar ini. Peluang kalian lulus ujian ya. Saat kalian mengerjakan soal ujian, misalkan ada 50 soal, tapi kalian hanya bisa mengerjakan 30 soal. Nah, kalian bisa menentukan atau mencari berapa peluang kalian bisa lulus atau bisa mendapatkan nilai sesuai KKM atau di atas KKM ya. Apalagi? Prediksi hujan. Nah, BMKG secara tidak langsung menggunakan matematika dalam memprediksi hujan. Berapa peluang Sukapura hari ini akan turun hujan? Nah, itu bisa dicari ya. Terakhir apa coba? Nah, peluang saat kalian akan masuk UI atau bukan UI saja. Saat kalian masuk ITB, UGM sama. Jadi bisa diprediksi. Misalkan pelamar yang masuk UI ada 10.000 orang, ya kan? Misalkan berapa peluang kalian akan mendapatkan di UI sedangkan kursi yang UI terima hanya 100 orang. Nah, maka bisa ditentukan peluang kalian lulusnya berapa tuh, 0, berapa ya. Ya, ada lagi yang lain? Peluang apa dalam kehidupan sehari-hari? Selain yang tadi Ibu sebutkan. Oh, peluang menjadi ketua kelas. Oke, saat pemilihan ketua kelas ya bisa. Terus apa lagi? Peluang? Ranking. Oh iya, peluang Sukani mendapatkan ranking 1 dari 40 siswa. Nah, berapa? Ya kan? Apalagi? Tidak ada, kita lanjut. Oke, untuk mengingat materi minggu lalu, silakan kalian buka kuisisnya dulu. Ada pretest dari Ibu. Oke, silakan kodenya 305520. Silakan. Habis, udah jawab. Oke, kita lihat siapa yang juara siapa. Oke, juara 1 Alif, kedua Hafiz, ketiga Perdi. Oke, tepuk tangan. Tapi Ibu lihat tadi dari hasilnya. Nah, ini hasil kalian. Hampir semua sudah betul jawabnya. Hanya ada beberapa. Adapun indikator pembelajaran untuk materi hari ini yaitu yang pertama
mengidentifikasi suatu permasalahan terkait peluang kejadian saling lepas, kemudian menentukan peluang kejadian saling lepas dari suatu percobaan acak, kemudian yang ketiga mengidentifikasi suatu permasalahan terkait peluang kejadian tidak saling lepas, kemudian yang keempat menentukan peluang kejadian tidak saling lepas dari suatu percobaan acak, kemudian yang kelima menganalisis masalah yang bisa diselesaikan dengan peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas, kemudian yang keenam menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas, yang terakhir menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan peluang kejadian tidak saling lepas. Selain indikator, adapun tujuan pembelajaran setelah kalian belajar hari ini, nanti apa sih tujuannya gitu, kalian belajar materi hari ini. Nah, yang pertama kalian harus mampu mengidentifikasi suatu permasalahan terkait peluang kejadian saling lepas dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menentukan peluang kejadian saling lepas dari suatu percobaan acak dengan benar. Yang ketiga, kalian harus mampu mengidentifikasi suatu permasalahan terkait peluang kejadian tidak saling lepas dengan tepat. Yang keempat, menentukan peluang kejadian tidak saling lepas dari suatu percobaan acak dengan benar. Yang kelima, kalian harus mampu menganalisis masalah yang bisa diselesaikan dengan peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas. Yang keenam, kalian harus mampu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas dengan benar. Yang terakhir, kalian harus mampu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan peluang kejadian tidak saling lepas dengan benar. Nah, kemudian model pembelajaran yang digunakan hari ini adalah problem based learning. Jadi nanti kalian melihat dulu video yang ibu tayangkan itu sebagai permasalahannya, kemudian kalian secara berkelompok menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian kalian mempresentasikan, kemudian kalian mendiskusikan jika ada dari kalian yang jawabannya berbeda tiap kelompoknya. Kemudian metode pembelajarannya diskusi, tanya jawab, dan di akhir ada penugasan. Kemudian media pembelajarannya ibu menggunakan PowerPoint, video pembelajaran, dan quizzes. Kemudian yang terakhir KKM-nya masih sama, masih di angka 77. Kita masuk ke materi hari ini, yaitu apa tadi? Peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas. Oke, silakan sekarang kalian lihat video berikut ya. Perhatikan, simak. Ini 10 buah mie, yang diantaranya 5 buah mie goreng dan 5 buah mie kuah. Kemudian Tasya, temannya, datang dan meminta mie kepada Randy. Randy akan memberikan mie-nya kepada Tasya dengan syarat Tasya menerima saat mengambil mie tersebut. Jika Randy hanya memberikan 1 buah mie saja kepada Tasya, maka berapakah peluang Tasya mendapatkan mie kuah atau mie goreng? Coba kalian selesaikan masalah berikut. Oke, coba apa masalah yang kalian tangkap dari video berikut? Jadi katanya siapa? Randy mempunyai 10 buah mie. Kemudian si Tasya mau meminta salah satu dari mie tersebut. Kemudian si Randy mengajukan syarat. Dengan syarat si Tasya tidak boleh melihat mana mie yang dipilih. Nah, dengan cara ditutup matanya. Nah, yang ditanyakan berapakah peluang terambilnya mie goreng atau mie kuah? Karena kan ditutup, jadi nggak tahu kan? Nah, itu bisa dicari ya. Tahu pakai apa? Pakai ini termasuk peluang apa coba? Saling lepas. Oke, ada yang lain? Kata Grace saling lepas. Yang lain? Saling lepas. Oke. Untuk lebih jelasnya, untuk memahami lebih lanjut permasalahan 2 video tadi, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan kalian bergabung ke kelompoknya.
Silakan kalian buka LKS-nya. Oke, sudah dibuka. LKPD-nya sudah duduk berkelompok. Sana aja. Udah. Lembar pertama silakan kalian isi kelas, kemudian kelompok keberapa, kemudian nama kelompok kalian sebutkan, ya. Dan kemudian silakan kalian baca dulu masalahnya atau sama yang tadi di video, kemudian jawab, ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan kalian buka juga bahan ajar dari ibu, bahan ajarnya yang telah ibu share di WhatsApp, ya, di WhatsApp grup sebagai sumber untuk mengisi LKPD-nya, ya. Bisa juga kalian mencari dari sumber lain, bisa dari Ruang Guru, YouTube, silakan, boleh. Ibu sambil muter sambil menilai keaktifan kalian, ya. Mana yang bingung? Ini kan kamu memisalkan si A-nya itu mie goreng, maka kejadian A-nya berarti mie goreng kan? Berarti mie gorengnya ada berapa? Ya udah sebutin mie goreng. Nah, untuk masalah kedua di sini ada 2 dadu, ya. Silakan Nadia kalau mau ke toilet. Ada 2 dadu, jadi kalian mengisi tabel ini, tabel kemungkinan. Jadi kalau 2 dadu dilemparkan, ada berapa kemungkinan dadu tersebut angka-angkanya muncul. Silakan diisi di tabelnya. Nanti jadi kalian bisa menentukan ruang sampelnya, kemudian bisa menentukan titik sampelnya, dan kalian menentukan kejadian A-nya apa, kejadian B-nya apa. Kata dadu berjumlah 4. Sesuai soal, ya. Jadi kata dadu berjumlah 4 atau yang berjumlah genap. Genap. Ya, genap. Berarti banyak KNS ini berapa? 36. Kejadian A yang kata Sekarang kalian buka LKPD-nya. Nah, kan sudah didiskusikan per kelompok. Silakan siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa? Kelompok mana nih? Oh, oke, Grace, silakan. Silakan, Grace. Iya. Nah, yang lainnya perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya di kegiatan 1.1. Soal kan Bu? Iya. Nomor 1 kan Bu? Iya, Oke. satu. Jadi di sini ada pertanyaan, ada masalah, yaitu Randy mempunyai 10 buah mie, 5 buah mie goreng dan 5 buah mie kuah. Kemudian Tasya datang dan meminta mie kepada Randy. Randy akan memberikan minyak kepada Tasya, tetapi dengan syarat Tasya menutup mata saat mengambil mie tersebut. Jika Randy hanya memberikan 1 buah mie saja,
maka berapa peluang Tasya mendapat mie kuah atau mie goreng? Lalu kita ikuti perintah-perintahnya, penyelesaiannya. Misalkan A adalah kejadian terambilnya mie goreng dan B adalah kejadian terambilnya mie kuah. Maka banyaknya ruang sampelnya kan 10 karena Randy itu punya 10 mie kan di soalnya. Nah, tentukan titik sampel dan banyak kejadian A. Nah, kejadian A kan karena itu kejadian terambilnya mie goreng, berarti mie gorengnya tadi ada 5 kan? Ada mie goreng 1, mie goreng 2, mie goreng 3, mie goreng 4, dan mie goreng 5. Berarti NA-nya ada 5 dan peluang si A ini adalah NA per NS. Jadi sama dengan 5/10, sama dengan 1/2. Nah, tentukan titik sampel dan banyaknya kejadian B. Kejadian B adalah kejadian terambilnya mie kuah. Tadi mie kuah ada 5 kan? Ada mie kuah 1, mie kuah 2, mie kuah 3, mie kuah 4, dan mie kuah 5. Berarti NB-nya atau anggota si B-nya itu ada 5. Nah, maka peluang dari kejadian B adalah NB per NS, yaitu 5/10 sama dengan 1/2. Nah, di sini juga disebutkan irisan dua kejadian tersebut atau ANB. Kan nggak ada ya, karena mie kuah sama mie goreng itu kayak sesuatu yang beda. Berarti irisannya nggak ada, anggota yang sama itu nggak ada. Berarti NANB-nya itu 0. Atau peluang A irisan B itu sama dengan 0. Sehingga peluang A gabung B, itu gabung B kan Bu bacanya? Iya. PAUB sama dengan PA ditambah PB sesuai dengan di bahan ajar yang sudah Bu Vini kasih. Jadi PAUB sama dengan 1/2 ditambah 1/2. PAUB sama dengan 1/2 sama dengan 1. Jadi peluang diambilnya mie goreng atau mie kuah adalah 1. Oke, tepuk tangan. Ada yang beda jawabannya dengan kelompok Grace atau sama? Jadi peluang terambilnya mie goreng atau mie kuah yaitu 1. Sama? Sama. Jadi tadi hasil diskusi kelompok Grace menyatakan bahwa peluang A gabungan B yaitu peluang A ditambah peluang B. Jadi nomor 1 atau masalah 1 termasuk peluang kejadian saling lepas. Oke. Coba sekarang kesimpulan peluang dikatakan peluang saling lepas jika bagaimana? Coba kelompok Jihan. Apa kesimpulan kelompok kamu? Untuk yang pertama, kenapa disebut peluang kejadian saling lepas? Coba. Yang dimaksud peluang kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersama-sama. Jadi rumusnya PA gabungan B sama dengan P peluang A ditambah peluang B. Oke. Betul ya. Jadi kata kelompok Jihan, peluang kejadian saling lepas itu peluang yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. Oke, betul ya. Jadi rumusnya peluang A ditambah peluang B karena nggak ada yang sama ya. Selanjutnya, peluang kejadian tidak saling lepas dikatakan peluang kejadian tidak saling lepas. Kenapa? Coba kelompoknya Alif. Coba. Kejadian A dan kejadian B yang terjadi saat bersamaan yang tidak saling lepas. Rumusnya PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangin PA irisan B. Oke, jadi dikatakan tidak saling lepas jika anggota kejadian A dan anggota kejadian B ada yang sama atau peluangnya saling bersamaan. Oke. Paham? Paham, Ibu. Oh, paham ya. Ibu kasih apa? Sedikit kasih tambahan penjelasan sedikit. Nah, di sini bisa dilihat peluang kejadian saling lepas itu kejadian dikatakan saling lepas jika bagaimana? Jika kedua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersamaan atau kalau digambarkan dalam bentuk himpunan. Nah, di sini himpunan A atau kejadian A sama kejadian B tidak ada yang bersinggungan ya. Jadi sama-sama berpisah tuh. Tidak ada yang sama ya. Nah, tidak ada desainnya. Jadi kalau dituliskan rumusnya peluang A gabungan B yaitu peluang A ditambah B dengan syarat untuk banyaknya irisan A dan B yaitu himpunan kosong, maka peluangnya 0. Oke. Silakan kumpulkan LKPD-nya di depan.
Silakan. Nah, karena tadi kalian sudah mempelajari peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas, sekarang Ibu mau menguji kemampuan kalian ya dengan memberikan tes. Silakan dibuka lagi kuisisnya. Oke, silakan masukkan kodenya. 276680. Nah, oke, silakan dimulai. Boleh kertasnya disiapkan. Oke, kita lihat siapa yang dapat juara pertama. Siapa nih? Giorgio, Noval, dan Dea. Oke, kita lihat jawaban kalian di sini sudah hampir semuanya betul ya. Ada beberapa orang saja yang salah satu. Nah, berarti udah pada bisa. Kita bahas ya. Nih, kita bahas. Udah, kita bahas, lihat ke depan. Untuk nomor 1, sebuah kantong berisi 5 bola kuning, 3 bola merah, dan 2 bola hijau. Kemudian diambil sebuah bola. Peluang terambilnya bola kuning dan bola hijau. Jadi kalian harus menentukan dulu NS-nya. NS-nya berapa coba? NS-nya 10 dari mana? Dari jumlah keseluruhan bolanya ya. Ada berapa? Ada 10. 5 tambah 3 tambah 2. Oke, ada 10. Kemudian yang ditanyakan yaitu peluang terambilnya bola kuning atau bola hijau. Bola kuning kita misalkan kejadian A. Bola hijau kita misalkan kejadian B. Maka untuk NA-nya bola kuning ada berapa? Kuning 5. Maka peluang A-nya atau peluang terambilnya bola kuning 5/10. Lanjut. NB-nya peluang terambilnya bola hijau. Ada berapa? Ada 2 ya, banyaknya bola hijau. Maka peluang kejadian B-nya 2/10. Nah, karena di sini pertanyaannya peluang terambilnya bola kuning atau bola hijau. Ada yang sama? Gak ada. Berarti ini termasuk peluang kejadian saling lepas. Ya betul. Maka rumusnya peluang A gabungan B sama dengan 5/10 ditambah 2/10. Jawabannya 7/10. Tuh. Ada yang salah jawabannya tadi? Hari ini sudah selesai. Kemudian jawaban dari kalian hampir semuanya betul semua ya. Hampir nilainya bagus-bagus semua. Nah, jadi sekarang coba Ibu mau nanya sekarang ya. Hari ini belajar apa aja sih? Nah, belajar apa, Grace? Belajar peluang kejadian saling lepas dan peluang Belajar peluang kejadian saling lepas dan peluang tidak saling lepas. Coba sekarang kalian buka. Ibu ada pertanyaan nih. Coba buka Mentimeter ya. Ya, coba Ibu mau tahu sampai mana sih kalian bisa tahu materi hari ini. Coba kalian buka www.menti.com. Kodenya ada di atas. Sebentar. Kodenya 64254388.
kamu masuk ke ini www.menti.com. Jadi langsung masukkan kode di atas 64254338. Ibu pengen tahu sampai mana sih kalian pembelajaran hari ini, mengerti atau tidak mengerti? Nah. Ayo silakan diisi. Ya, materi apa yang belum kamu pahami? Coba. Tidak ada ya tulis tidak ada. Tidak ada ya, tentu dong. Ini kan terlalu gampang. Sudah diisi. Lanjut. Apa hambatan yang dialami pada pembelajaran hari ini? Coba kalian, apa sih yang bikin berat kalian belajar hari ini? Terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga materi hari ini berguna untuk kalian ya. Kemudian untuk yang tadi yang sudah aktif dalam kelompok, ada Grace, tepuk tangan. Terus ada Hafiz, tepuk tangan. Silakan nanti ada Alif sama siapa tadi? Jihan. Silakan nanti bawa voucher ke ibu ya. Nanti pas istirahat ya. Voucher apa? Voucher es. Oke, jangan lupa ya. Jangan lupa materi minggu depan masuk ke peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian bersyarat. Silakan kalian baca-baca lagi bahan aja yang nanti akan ibu share ya di WhatsApp grup seperti biasa. Dibuka-buka, dibaca agar nanti minggu depan saat kalian masuk lagi matematika wajib sudah mengerti. Oke? Terima kasih sudah menjaga prokes dan sudah tertib dalam pembelajaran. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Silakan Firman tutup dengan doa dan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.